Saya berbicara juga berdasarkan apa yang saya rasakan. Terserah mau percaya atau tidak. Saya memang tidak pernah menagih hutang siapapun dari lahir sampai saya seumur segini. Cuman manusia itu jarang sadar dan jarang bisa bersyukur, termasuk mungkin diri saya, dan ini video ini untuk diri saya juga. Percayalah bahwa semua yang kita keluarkan dan kita ikhlaskan itu akan diganti berkali lipat, tapi cuman seringnya kita nggak sadar gitu. Kapan itu diganti dan bahkan sudah terganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Zefrizon. Mudah-mudahan bisa semakin membuat nalar kita menjadi baru dan lebih terbuka. Kalian sering kan ngelihat di medsos, baik dimanapun itu orang kesal gitu dengan ya, hutang, hutang, dan hutang. Gitu. Di mana-mana banyak orang yang ngomong, ya begitulah kalau orang hutang. Datangnya dia bagus, tapi waktu ditagih ngeselin gitu. Kita coba mau buka nalar kita nih terhadap hutang ini tadi. Gitu. Sebenarnya siapa yang salah? Yang utang atau kita sendiri? Nah, kembali lagi, saya lebih kepada ngajak kita untuk introspeksi diri dan menyalahkan diri sendiri ya, daripada kita nyalahin orang lain. Fungsinya apa? Ya mungkin setelah nonton video ini kita lebih terhindar dari penyakit hati dan penyakit pikiran. Karena memang penyakit itu banyak datang itu dari hati dan pikiran. Coba kalian bayangin, kita cari uang banyak-banyak, capek-capek, tapi akhirnya uang itu membuat kita jadi berpenyakit dan akhirnya membuat pikiran sama hati tambah kacau dan tidak pernah tenang. Jadi harapannya setelah nonton video ini, kita menemukan sebuah ramuan ya, cara menghindari ini, kita akhirnya tidak masuk ke dalam bagian orang-orang yang punya penyakit hati. Jadi begini, kalian mau percaya atau tidak percaya, saya itu dari lahir belum pernah nagih utang orang itu seumur hidup. Belum pernah, sampai hari ini saya belum pernah nagih utang orang. Kenapa? Karena saya sadar gitu, buat apa uang yang saya cari, itu akhirnya menimbulkan penyakit bagi diri saya. Penyakit hati, penyakit pikiran, kemudian akhirnya kita ngutuk orang, nyalahin orang, menimbulkan musuh, dan lain-lain. Teman pun akhirnya bisa menjadi musuh. Nah, ada konsep di mana ada hal yang selalu berusaha saya terapkan dalam hidup. Yang pertama, bahwa ketika saya memberikan utang kepada orang lain tanpa mengukur kemampuan dia untuk membayar, maka sebenarnya disitulah poin kesalahan yang saya lakukan. Ketika dia meminjam uang kita untuk kebutuhan hidup ataupun untuk gaya hidup atau apapun itu, yang pertama yang harus kita perhitungkan adalah pasti dong kita akan mengenali siapa yang minjem uang ini. Kemudian yang kedua, kita tahu pasti berapa kemampuannya untuk membayar. Artinya masih masuk nggak antara pinjaman dengan kemampuan dia untuk membayar. Contoh begini, dia pinjam uang kita sebesar 5 juta, tapi kita nggak yakin dia bisa bayar. Paling dia bisa bayar sejutanya, sisanya mungkin dia nggak bisa bayar. Maka ini menjadi hal yang harus kita pikirkan pertama gitu. Kecuali kalau kita punya niat memang udah bantu saja gitu, pasti ikhlas. Nah, gitulah. Tapi kalau nantinya bisa menimbulkan ketidakikhlasan, maka perhatikan dulu yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua, kita yang harus kita perhatikan adalah takaran diri kita sendiri. Di mana batas kemampuan kita bisa mengikhlaskan sesuatu yang keluar dari diri kita bisa ikhlaskan ketika itu tidak balik. Nah, setiap orang itu kan berbeda. Berapa keikhlasan yang dimilikinya tergantung kemampuan ekonominya masing-masing. Ada mungkin orang yang kalau hilang 10-20 juta, dia ya biasa aja. Duit itu kecil banget. Ada mungkin orang yang kehilangan 100 ribu itu berharga banget. Nah, kembali kepada kita masing-masing yang menonton video ini. Berapa sih takaran kemampuan kita yang bisa kita ikhlaskan? Contoh misalnya saya bisa ikhlas misalnya kalau 5 juta ke bawah, misal contoh ya. Yang pertama, kita tahu bahwa ini kemampuan bayarnya sekian. Misal dia pinjam 5 juta. Kemudian dia mampu bayar pasti di angka 2 juta. Kemudian yang kedua, 2 juta ini kalau nanti pun dia tidak mampu bayar, ukur ke diri sendiri. Apakah aku bisa mengikhlaskannya untuk hanya membantu dia? Ya kita menganggap udahlah itu sedekah gitu. Setelah dua konsep ini kita ramukan, kita padukan menjadi satu, maka akan mendapatkan kesimpulan angka yang akan kita bisa berikan. Misal saya contohkan lagi, dia pinjam 10 juta. Kemampuan bayarnya, kemungkinan dia mampu bayar 10 juta. Dia mampu tuh bayar 10 juta, tapi kembali lagi ke yang tadi. Saya baru bisa ikhlas itu ketika saya kehilangan angka 5 juta tuh. Nah, jadi dan artinya kemampuan ekonomi saya untuk meminjamkan uang itu di takaran 5 jutaan. Kemudian saya bisa ikhlaskan lah itu kalau 5 juta. Saya akan bantu dia cukup di angka 5 juta. Sisanya dia boleh cari tempat lain. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalian harus pahami dua konsep ini. Kembali lagi saya rincikan. Ketika dia mampu bayar berapa, maka masuk nggak ke takaran yang bisa kita ikhlaskan. Sehingga ketika terjadi yang pertama dia tidak membayar, kan kembali lagi kita keluarkan sesuai yang bisa kita ikhlaskan. Pada saat itu
dan sesuai dengan kondisi keekonomian kita. Nah, yang kemudian ketika pun dia tidak mampu bayar, ya kita juga sudah tahu bahwa memang kemungkinan besar dia tidak mampu bayar. Jadi begitu. Jadi lebih kepada ya udah ikhlas. Jadi biarkan saja. Ketika dia tidak ingat, lupa dan segala macam, yang gak usah diingatkan. Karena nggak mungkin dia nggak ingat. Yang seringnya kan pura-pura tidak ingat. Jadi udah ikhlaskan saja. Nggak segampang itu Bang. Nanti di akhir video kita akan cerita efek positifnya terhadap semua yang saya jelaskan tadi. Jadi udah biarkan saja. Kan toh kita sudah bisa ikhlas dan dia juga memang kita sudah tahu dari awal tidak mau membayar. Nah, kemudian, nah ini dia, efek positif. Sampai akhir video kalian akan mendapatkan efek positif dari apa yang saya mau berbagi kepada kalian. Jadi efek positif yang kita pernah dapatkan, kita itu nggak pernah sadar bahwa sebenarnya sekalipun orang itu tidak membayar hutang, tapi ukuran-ukuran ini kita terapkan, maka ukuran itu kan mendapatkan keikhlasan di hati kita. Nah, ketika kita mengikhlaskan sesuatu untuk membantu orang lain, kita nggak pernah sadar bahwa sebenarnya utang itu telah dibayar oleh Allah tuh. Nah, ketika itu sudah dibayar, seringnya kita lupa atau nggak sadar karena nggak nyambung pembayarannya. Contoh saya contohkan ini. Ketika saya memberikan hutang ke orang 5 juta atau 2 juta atau 3 juta, kita ambil tengah aja lah 3 juta misalnya. Kemudian saya kan udah yakin kemungkinan dia nggak akan mampu bayar, tapi saya masih bisa ikhlaskan. Kan saya yakin, walaupun dia mampu bayar, tapi saya tetap berpikir ya dia mungkin nggak akan bayar dan saya bisa ikhlaskan angka segitu. Nah, ketika akhirnya pun benar-benar ternyata dia tidak membayar, kan saya sudah ikhlaskan saja, anggap aja tidak ada dalam hidup. Terkadang Allah itu membayar dengan cara yang tidak kita sangka. Tiba-tiba datang telepon, ada orang yang minta tolong dengan kita. Kadang-kadang minta tolong hal-hal kecil yang membutuhkan skill kita. Nah, dengan skill kita yang mungkin hanya sehari dua hari kita kerjain, yang sebelumnya mungkin untuk dapat 3 juta kita 1 bulanan ya. Tapi tiba-tiba dapat satu pekerjaan yang dengan skill yang kita kerjakan beberapa hari saja, orang tersebut membayar kita 10 juta. Nah, ini kan nggak nyambung tuh, memang, antara pembayaran itu dengan hutang. Tapi itulah memang caranya Allah itu. Kita nggak pernah bisa tebak. Cuman Allah yang tahu kalau ternyata yang 10 juta itu adalah bagian dari bayaran yang 3 juta kita pinjamkan. Dia ganti berkali lipat. Nah, begitu. Cuman manusia itu jarang sadar dan jarang bisa bersyukur. Termasuk mungkin diri saya, dan ini video ini untuk diri saya juga. Supaya semakin saya lebih bisa ikhlas lagi dalam memberikan sesuatu. Jadi begitu kawan-kawan. Percayalah bahwa semua yang kita keluarkan dan kita ikhlaskan itu akan diganti berkali lipat. Tapi cuman seringnya kita nggak sadar gitu. Kapan itu diganti dan bahkan sudah terganti. Efek positif yang kedua, orang tersebut juga tidak menanggung beban di akhirat dan beban di dunia. Gitu. Ya namanya sudah diikhlaskan. Dan kitanya juga mendapatkan poin penting untuk tabungan di akhirat. Ya begitu ya. Jadi disinilah poin yang saya mau tekankan ke kawan-kawan semua yang nonton video ini, bahwa kita disuruh memilih antara untung dan rugi. Nah, manusia yang bodoh itu adalah manusia yang ketika dihadapkan dua hal tersebut, dia memilih yang rugi daripada yang untung. Nah, ketika saya mengeluarkan uang saya, walaupun dia tidak balik, tapi keyakinan yang besar, keyakinan yang benar, yang tidak rusak, keyakinan yang tinggi, itu punya keyakinan itu akan kembali, tapi dengan cara yang tidak sadar. Dan pasti kembali berkali lipat. Artinya, ini pasti untung kok. Ini pasti untung, tidak buntung. Cuman kita nggak sadar kapan untungnya. Yang itu sudah untung. Yang kedua, potensi kita menabung di akhirat juga tinggi. Karena memang orang yang sedekah itu ya, potensi tabungan akhiratnya luar biasa ya. Ini jelas untung. Artinya, ruginya nggak ada sebenarnya. Sebenarnya ruginya tidak ada. Cuman kelihatan saja rugi, utang itu tidak terbayar. Padahal sudah dibayar atau memang belum dibayar oleh Allah. Tunggu saja gitu. Jadi nggak usah pikirkan utang itu. Nah, untung jelas gitu. Tapi ketika kita berbicara rugi, maka yang pertama kita sudah rugi tuh cari uang capek-capek. Yang kedua kita rugi kehilangan uang. Yang ketiga kita rugi mendapatkan penyakit hati dan pikiran. Yang keempat kita jadi bermusuhan sama orang. Aduh, panjang kalau kita ceritain ruginya. Yang kelima kita mempermalukan orang tersebut dimanapun gitu. Ya, entah apa bahagianya atau keuntungan kita ketika mempermalukan orang lain. Rugi semuanya gitu. Jadi kembali ke yang nonton video lah. Apakah kita mau menjadi orang yang memilih rugi atau untung? Nah, begitu. Jadi, memang pola pikir kita selalu berbeda ya. Pola pikir kita selalu berbeda, kita memberikan ramuan-ramuan dalam hidup dengan cara yang berbeda. Saya berbicara juga berdasarkan apa yang saya rasakan. Terserah mau percaya atau tidak. Saya memang tidak pernah menagih hutang siapapun dari lahir sampai saya seumur segini. Karena saya punya dua ukuran yang sedari awal tadi, dan punya keyakinan besar bahwa semua hutang-hutang orang yang pernah berhutang sama saya itu
itu telah dibayar oleh Allah, begitu. Dan saya juga nggak pernah mikir, ya udah ketika saya kasih, saya udah anggap uang itu udah nggak ada gitu, udah anggap nggak ada itu. Tapi toh semakin sering kita membantu orang lain dengan cara seperti itu juga salah satu keuntungan dan poinnya adalah kebiasaannya kita juga nggak makin miskin gitu. Itu adalah bukti bahwa itu dibayar berkali-kali lipat. Kita tidak makin miskin dengan cara itu. Percayalah, nggak ada orang miskin ketika dengan cara itu. Dan kalaupun hari itu mungkin tidak ada kemampuan ekonomi, tapi rasakanlah hati itu rasa lebih tenang saja gitu. Mudah-mudahan semua kita yang nonton video ini mendapatkan hikmah dari video-video Zefrizon ya. Dan ingat jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng kalian. Supaya ke depan saya bisa lebih banyak berbagi hal-hal yang positif dan hal-hal yang mungkin berbeda dan hal yang baru kepada kita semua. Demikian, dan bagi kita yang muslim, ingat, apapun hal yang positif, jangan pernah tinggalkan sholatmu untuk hidupmu yang lebih positif ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.